Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi sintesis protein. Kami beranggotakan Dewi Nur Indasari NIM akhir 037, Fauzan Abadi NIM akhir 045, Elvira Aulia NIM akhir 51, Mufarikah NIM akhir 57, dan Munifatul Mahfud Zulaida NIM akhir 64. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian sintesis protein. Nah, sebenarnya apa sih sintesis protein itu? Sintesis protein adalah sebuah proses pembentukan asam amino berdasarkan urutan basa nitrogen dalam DNA. Dapat diibaratkan proses sintesis protein itu seperti kita mencerna makanan. Nah, sintesis protein memiliki beberapa tujuan, diantaranya untuk menghasilkan berbagai macam produk protein seperti enzim-enzim pencernaan, hormon, dan sebagainya. Protein adalah salah satu zat yang terpenting dalam tubuh kita. Dalam proses sintesis protein memerlukan DNA sebagai pembawa sifat keturunan dan RNA sebagai materi genetik di dalam kromosom. Informasi genetik pada double helix DNA berupa kode-kode genetik. Kode-kode tersebut nantinya akan dicetak untuk membentuk RNA. Informasi berupa urutan kode-kode pada RNA akan dirangkai menjadi polipeptida asam amino hingga terbentuk protein. Sintesis protein dimulai dari proses replikasi DNA, dilanjutkan DNA sense atau DNA template diterjemahkan oleh RNA. Materi selanjutnya yaitu proses awal sintesis protein. Rantai double helix DNA diputus oleh RNA polimerase membagi struktur rantai DNA menjadi dua bagian, yaitu DNA sense atau DNA template dan DNA antisense. Pada proses sintesa polipeptida, rantai DNA yang digunakan adalah DNA sense atau DNA template. Kemudian diterjemahkan oleh kodon-kodon yang terdapat pada RNA messenger. Proses yang mengkode ulang urutan basa pada rantai DNA sesuai dengan pasangan basanya yang terdapat pada rantai RNA messenger. Proses ini terjadi di dalam sitoplasma. Polaritas dari rantai DNA ditunjukkan dengan sebutan ujung 5 aksen dan ujung 3 aksen. Arah pembacaan basa nukleotida dari ujung 5 aksen menuju ke ujung 3 aksen dapat diperhatikan dari gambar di samping. Proses produksi protein atau sintesis protein umumnya terbagi menjadi dua tahapan, yaitu proses transkripsi dan proses translasi. Transkripsi adalah proses penyalinan kode genetik pada DNA menjadi kode genetik RNA. Produknya yaitu RNA-D atau RNA duta. Yang kedua yaitu translasi, adalah penerjemahan informasi genetik mRNA atau RNA-D ke dalam rangkaian asam amino. Produknya yaitu polipeptida. Materi selanjutnya mengenai proses transkripsi pada sintesis protein beserta tahapan-tahapannya. Tadi telah dijelaskan oleh pemateri bahwa transkripsi merupakan penyalinan kode genetik pada DNA yang dilakukan oleh RNA polimerase menjadi kode genetik RNA yang hasilnya berupa RNA-D. Proses transkripsi ini terjadi di dalam nukleus. Dalam proses transkripsi, dibutuhkan bantuan enzim RNA polimerase dan substratnya yang berupa ribonukleotida. Enzim polimerase merupakan penentu dimulai dan berakhirnya proses transkripsi, sedangkan ribonukleotida merupakan nukleotida yang memiliki ribosa sebagai komponen penyusun gula pentusannya. Kemudian, proses transkripsi ini berjalan dalam 3 tahap, yaitu inisiasi atau tahap awalan, elongasi atau tahap pemanjangan, dan terminasi atau tahap akhiran.
Pada slide selanjutnya akan diterangkan mengenai tahapan-tahapan transkripsi tersebut. Selanjutnya yaitu penjelasan tahapan-tahapan transkripsi. Adapun yang pertama yaitu inisiasi transkripsi atau tahap awalan. Tahap ini merupakan keadaan di mana yang menandakan awal dimulainya proses transkripsi. Proses inisiasi ini bermula ketika protein regulator dan RNA polimerase menempel pada promotor gen. Promotor gen sendiri merupakan bagian dari DNA yang mencakup titik awal atau start point. Adapun fungsi dari promotor ini yaitu untuk menentukan lokasi mulainya proses transkripsi serta menentukan rantai DNA mana yang nantinya akan digunakan untuk cetakan. Tahap inisiasi ini bermula dari arah 5 aksen menuju 3 aksen yang merupakan pada rantai sense DNA. Tahapan selanjutnya pada proses transkripsi yaitu elongasi atau tahap pemanjangan. Elongasi terjadi saat RNA polimerase membuka untai ganda DNA. Setelah enzim RNA polimerase bergerak sampai gen struktural diikuti dengan menempelnya ribonukleotida bebas atau gugus fosfat yang terletak pada atom C5 dari gula ribosa. Pada gugus OH yang terletak pada atom C3 dari ribonukleotida pada molekul RNA yang sedang tumbuh atau hasil dari inisiasi transkripsi. Nah, RNA polimerase selanjutnya akan menyusun nukleotida RNA membentuk rantai RNA duta. Tahapan selanjutnya setelah tahap elongasi yaitu terminasi atau tahap akhiran. Setelah RNA polimerase sampai pada urutan nukleotida tertentu yang disebut terminator, maka proses penambahan ribonukleotida akan berhenti. Nah, ini disebut sebagai terminasi transkripsi. Transkripsi awal yang telah selesai akan menghasilkan mRNA imatur. Kemudian dilanjutkan dengan proses pemotongan mRNA imatur pada sekuens yang diekspresikan oleh bagian intron. Akhirnya, mRNA menjadi lebih pendek. Nah, ini disebut sebagai mRNA matur. mRNA matur kemudian dikeluarkan dari dalam inti sel melalui pori-pori membran inti menuju pada ribosom yang terletak pada membran RE kasar. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu translasi pada proses sintesis protein. Nah, tahap translasi ini merupakan akhir dari alur informasi genetik. Pada tahap ini, informasi genetik pada mRNA diterjemahkan ke dalam rangkaian asam amino yang menyusun suatu polipeptida sebagai produk dari proses translasi. Pada proses translasi ini terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan juga terminasi. Oke, kita masuk pada tahap yang pertama, yaitu tahap inisiasi translasi. Tahap inisiasi translasi merupakan tahap awal pembentukan rantai polipeptida yang dimulai dengan terjadinya pengikatan ribosom subunit kecil tau 40S pada mRNA dan selanjutnya berasosiasi dengan ribosom 60S. Pada tahap ini, melibatkan paling kurang 10 protein spesifik untuk membentuk kompleks inisiasi yang mengandung mRNA, ribosom 80S, dan mTRNA melalui sejumlah kompleks senyawa. Setiap 3 basa nitrogen pada RNA-D akan membentuk kodon. Nah, dari setiap kodon ini akan mengkode suatu jenis asam amino tertentu. Urutan kodon pada RNA-D inilah yang nantinya berperan menentukan jenis asam amino yang akan ditambahkan selama proses penyusunan polipeptida. Misalkan, kodon yang tersusun oleh basa nitrogen UUU akan diterjemahkan sebagai asam amino fenilalanin
Kodon USU diterjemahkan sebagai asam amino, serin, dan sebagainya. Untuk mengetahui jenis-jenis asam amino yang dikode oleh masing-masing kodon dapat diamati pada tabel yang sudah tertera di PPT. Baik, kita masuk pada tahap elongasi. Tahap elongasi translasi merupakan proses perpanjangan polipeptida yang melibatkan pembentukan ikatan polipeptida pertama sampai ikatan peptida yang terakhir. Nah, kita lihat pada gambar ini, pada tahap elongasi terjadi pergerakan ribosom sepanjang mRNA arah 5 aksen ke arah 3 aksen. Dan asam amino ditambahkan ke dalam rantai polipeptida yang sedang tumbuh. Proses ini merupakan proses yang relatif sangat cepat dalam sintesis protein. Tahap yang selanjutnya yaitu terminasi. Terminasi translasi adalah langkah yang terakhir dari translasi mRNA. Jadi ini langkah terakhir ya dari translasi mRNA tadi dan merupakan tahap yang lebih lambat dibandingkan tahap penambahan asam amino dalam rantai polipeptida yang sedang tumbuh tadi. Langkah ini dapat didefinisikan sebagai proses aktif pada ribosom untuk melepaskan rantai polipeptida dari tRNA yang membawa asam amino terakhir tadi dari polipeptida tersebut. Proses ini terjadi jika ribosom bertemu dengan kodon terminasi atau kodon nonsense. Nah, bisa kita lihat dari gambar di sini bawah ya, sebelah ya. Tahap terminasi transkripsi akan terjadi apabila ribosom mencapai stop kodon. Faktor pelepas akan berikatan pada stop kodon di situs A, memicu polipeptida di situs B terlepas dan kompleks translasi terurai. Dengan demikian, maka selesailah proses translasi polipeptida yang dihasilkan dan dari transkripsi dan translasi ini kemudian diproses menjadi sebuah protein tertentu seperti pada gambar ya. UAS pada materi kali ini yaitu Quran Surat Yunus ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma takunu fi sa'ni wa ma tatlu minhu min Qur'ani wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhudan itufiduna fihi wa ma ya'zubu an rabbaka min masqali darratin fil ardi wala fis samai wala asghara min dzalika wala akbara illa fi kitabim mubin. Artinya, kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarrah atau atom di bumi ataupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula yang lebih besar dari itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Nah, berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa proses penciptaan makhluk hidup di bumi hanya Allah yang lebih tahu detailnya. Umatnya hanya diperbolehkan mengetahui sebagian kecil dari proses penciptaan tersebut. Tidak hanya itu, bagian terkecil dari makhluk hidup, DNA, RNA, dan protein pun ada dan tertulis dalam Al-Quran, sehingga membantu dalam hal menganalisis urusan yang kecil atau besar dengan tepat dan menghasilkan data yang akurat. Sekian presentasi materi sintesis protein dari kelompok 5. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Selanjutnya, kami buka sesi diskusi di WA Group. Untuk teman-teman yang ingin bertanya atau memberi kritik dan saran, dipersilahkan. Terima kasih.